Salam buat saudara-saudara sekalian, pecinta sermon firman Tuhan. Hari ini kami akan kembali mendatangi saudara-saudara untuk memberikan beberapa catatan sebagai tambahan referensi bagi saudara-saudara, teman-teman kami, para pendeta atau penatua diaken yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu Paskah ataupun Minggu 17 April 2022. Dalam momen Paskah ini, firman Tuhan diangkat dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Mari kita membuka Alkitab kita. Lukas 24 ayat 1 sampai 12 yang bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Lukas 24 ayat 1 sampai 12, demikian firman. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah, saudara-saudara, kita akan mulai dari latar belakang Lukas sebelum kita masuk ke nats khotbah kita. Tentu kita harus memahami ciri-ciri, tujuan, dan sifat dari Injil Lukas itu sendiri untuk menolong kita pengkhotbah untuk memahami secara utuh Injil Lukas sebelum kita masuk kepada nats khotbah kita. Baik, yang pertama, Injil Lukas adalah sebuah buku yang ditulis oleh seorang dokter yang bernama Lukas. Kita bisa membaca juga pada Kolose 4 ayat 14. Pada tulisan lain disebutkan juga bahwa selain sebagai dokter, Lukas juga seorang pelukis. Dan surat Lukas ini ditujukan kepada seorang pejabat di Roma, pejabat tinggi di pemerintahan Romawi bernama Theophilus. Karena kalau kita membaca dari kitab, Theophilus ini disapa dengan Theophilus yang mulia. Biasanya kata yang mulia diberikan kepada mereka yang memiliki jabatan yang tinggi pada pemerintahan Romawi. Mengapa Lukas mengirim surat ini atau buku ini kepada Theophilus? Karena Theophilus berminat untuk mengenal dan mengetahui lebih dalam tentang Yesus. Nah, inilah yang menjadi tujuan penulisan Injil Lukas. Kemudian yang kedua, Lukas adalah satu-satunya penulis Injil yang bukanlah seorang Yahudi. Sementara Injil yang lain ditulis oleh orang Yahudi. Penafsir menduga Injil Lukas adalah Injil yang termuda usianya, atau dia ditulis belakangan dibanding dengan
Injil yang lain, yang ketiga Injil yang lain, yaitu Matius, Markus, dan Yohanes. Lukas ditulis paling belakangan, sehingga dapat dipahami mengapa informasi pada Injil Lukas adalah yang paling lengkap. Karena dia ditulis paling belakangan, tentu dia sempat membaca Injil yang lain. Dan dia melengkapi bagian-bagian yang tertinggal. Penggambaran Yesus juga pada Injil Lukas lah penggambaran yang paling hidup dan yang paling baik dalam menuliskan riwayat hidup Yesus. Kemudian, kalau kita perhatikan keempat Injil, masing-masing Injil memiliki ciri khas mereka masing-masing. Dalam pemberitaannya, tergantung pada dari sudut pandang mana penulis Injil itu melihat Yesus. Kita tidak akan membahas ciri-ciri atau kekhususan, kekhasan dari Injil yang lain saat ini, tapi khusus pada Injil Lukas sendiri, kita melihat bahwa fokus Lukas adalah ia memandang Yesus sebagai korban persembahan bagi seluruh dunia. Yesus dipandang menghilangkan segala batas-batas. Yesus ada bagi segala bangsa-bangsa. Dia ada bagi orang Yahudi, juga bagi orang yang bukan Yahudi atau orang-orang kafir, bagi orang kudus maupun orang-orang berdosa. Yesus dipandang adalah juru selamat bagi dunia dan juga bagi semua. Nah, itulah ciri khas dari Injil Lukas yang dapat kita temukan. Kemudian, sebagaimana seorang dokter, tentu Lukas terbiasa dengan ketelitian. Sehingga kalau kita melihat tulisan Lukas mengenai Injil ini, ditulis dengan sangat teliti dan sangat hati-hati. Ia menggunakan tata bahasa Yunani yang amat baik. Kita menduga, selain itu juga Lukas mendapatkan sumber-sumber yang sangat baik terhadap tulisan-tulisannya. Dan ia juga memiliki waktu yang sangat cukup untuk menuliskan tulisannya, sehingga ia menghasilkan sebuah karya yang sangat baik. Dan ia menggunakan penyelidikan yang cermat dalam membuat tulisannya. Ini akan kita temukan dalam ayat-ayat atau pasal-pasal pada Injil Lukas. Yang kelima, ternyata Lukas juga punya pengalaman 2 tahun lamanya di penjara bersama Paulus. Tentu ini menjadi kesempatan yang amat berharga dalam proyek penulisan Injil Lukas ini. Karena ia tentu mendapatkan informasi-informasi yang luar biasa dari Paulus. Ia juga sangat memperhatikan penulisan sejarah berdasarkan kronologis waktu. Nah, kalau kita membaca tulisan Lukas, kalau berkaitan dengan umpamanya kapan kejadian itu terjadi, ia akan dengan sangat lengkap menuliskan siapa raja yang memimpin di Romawi, siapa raja yang berkuasa di Israel, seterusnya. Dia menulisnya sangat teliti. Kemudian, Injil Lukas terutama ditujukan pada orang yang bukan Yahudi. Dan Lukas sangat berusaha agar Injil ini mudah dimengerti oleh orang Yunani. Kita ketahui tadi, Injil ini ditulis dan dikirimkan ke Theophilus, yaitu orang Romawi, bukan orang Yahudi. Jadi Lukas berusaha menyusun kata-kata dalam Injilnya agar mudah dimengerti oleh orang Yunani, dengan cara Lukas mencari ekuivalen atau kata-kata yang sejajar untuk istilah-istilah yang berbahasa Ibrani. Misalnya, kalau dalam Alkitab bahasa Ibrani tertulis Simon orang Kanani, maka Lukas menggantinya menjadi Simon orang Zelot, untuk memudahkan orang Yunani memahami. Kemudian Kalvari tidak disebutkan dengan kata Golgata, namun disebut dengan kata kranion.
keduanya, baik Golgata dan Kranion, sama-sama berarti bukit tengkorak. Tapi yang lebih biasa bagi telinga orang Yunani adalah Kranion, sehingga Lukas memakai kata Kranion. Lukas tidak menyebut Yesus sebagai Rabi, sebagaimana dalam bahasa Ibrani, karena Rabi bukanlah sebutan yang biasa pada telinga orang Yunani, tapi Lukas menggantinya dengan kata Tuan. Hal-hal di atas adalah contoh bagaimana usaha Lukas membuat Injil ini menjadi Injil yang paling mudah dibaca. Baik saudara, kita akan masuk kepada pesan Nats. Nah, apa pesan yang dapat kita tangkap? Yang pertama, Yesus mati disalib pada hari Jumat. Dan sebagaimana kita ketahui, Sabtu berikutnya adalah hari Sabat bagi orang Yahudi. Dan pada hari Sabtu itu, yaitu hari di mana diperingati sebagai hari istirahat Allah sesudah pekerjaan penciptaan selesai, maka siapapun di antara orang Yahudi tidak boleh melakukan kegiatan apapun, aktivitas apapun tidak bisa dikerjakan pada hari Sabtu. Sehingga setelah kematian Yesus pada hari Jumat, pada hari Sabtu murid-murid berdiam di dalam rumah. Dan keesokan harinya pada hari Minggu, disitulah para perempuan sesuai tradisi mereka membawa rempah-rempah untuk mengurapi mayat Yesus. Nah, pada saat inilah para perempuan itu menemukan bahwa kubur telah menjadi kosong. Kita ketahui kubur yang biasa pada orang-orang saat itu adalah mereka memahat tembok batu untuk membuat semacam gua, lalu dijadikan kuburan, dan mereka menutup kuburan itu dengan lempengan batu. Dan informasi yang kita dapatkan di dalam Alkitab bahwa kuburan itu sudah terbuka, lempengan batu itu sudah terbuka. Nah, ada hal yang menarik di sini bagi saudara-saudara yang suka memperhatikan atau membanding-bandingkan Alkitab. Kalau kita melihat ada perbedaan pada keempat Injil menceritakan kisah ini. Umpamanya Markus menyebut ada seorang muda memakai jubah putih yang menunggui di kuburan itu ketika perempuan itu datang. Tapi Matius lebih jelas mengatakan ada seorang malaikat Allah. Yohanes berbeda lagi. Yohanes menyebut bukan seorang, namun 2 orang malaikat. Tapi kalau kita membaca Lukas menyebut 2 orang berdiri di dekat mereka berpakaian berkilo-kiloan. Dia tidak spesifik menyebut kedua orang itu adalah malaikat, tapi dia hanya menyampaikan informasi berpakaian berkilo-kiloan. Terlepas dari beragam penggambaran tersebut, kenyataan dasar bahwa kubur itu kosong tidak pernah diceritakan secara beragam. Jadi meskipun banyak hal yang tidak sama pada keempat Injil, tapi keempat Injil itu sepakat untuk menceritakan bahwa kuburan itu telah kosong, yang menyatakan kepada kita bahwa kebangkitan itu sudah terjadi. Karena beberapa teolog yang memilih untuk melawan teori kebangkitan Yesus mempersoalkan perbedaan informasi ini. Memang ada perbedaan informasi, tapi satu informasi yang sama, yaitu bahwa kuburan itu telah kosong, menunjukkan bahwa Yesus telah benar-benar bangkit. Nah, selanjutnya kita menemukan fakta bahwa setelah menemukan kubur yang kosong, wanita itu kembali dengan cerita mereka kepada para murid, namun para murid menolak untuk percaya. Ini juga bisa kita kejar di dalam khotbah. Mengapa para murid menolak untuk percaya? Apakah mereka melupakan apa yang pernah Yesus katakan sebelumnya, bahwa Ia akan bangkit dari antara orang mati? Yang kita temukan dalam Injil ini, murid-murid itu tidak percaya. Bahkan lebih jauh, murid-murid itu menganggap informasi yang dibawa oleh para perempuan ini sebagai omong kosong.
kata yang mereka gunakan di dalam bahasa Yunani merujuk kepada kata-kata yang keluar dari mulut orang yang terganggu otaknya. Jadi bukan hanya omong kosong sesungguhnya anggapan mereka. Mereka cenderung beranggapan para perempuan itu telah gila. Karena perempuan itu mengatakan Yesus telah bangkit. Para murid yang bertahun-tahun bersama dengan Yesus, mendengarkan langsung pengajaran Yesus melalui mulutnya sendiri, tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Namun Lukas menuliskan Petrus yang terbangun kemudian mendengar itu, dan Petruslah yang pergi keluar untuk memastikan kebenaran perkataan perempuan ini. Hal ini sangat menarik karena Petrus adalah murid yang memilih untuk menyangkal Yesus, dan ini bisa kita sentuh di dalam khotbah. Petrus dengan sangat berani menghadapi rasa malunya sendiri. Ia pergi memastikan apa yang pernah Yesus katakan itu menjadi sebuah kenyataan. Ia menghadapinya dengan berani. Dan memang kalau kita perhatikan informasi di dalam Alkitab, memang sebenarnya Petrus adalah orang yang berani. Atau lebih tepat kita katakan dia orang yang spontan. Dan itu adalah tipikal orang-orang di Galilea. Kita ketahui ketika Yesus pertama sekali mengajar di tepi danau Galilea, sebelum ia mengenal Petrus, ketika itu Petrus gagal mengumpulkan atau menjala ikan, sebuah hal yang tidak biasa bagi seorang nelayan yang sudah bertahun-tahun berkarir sebagai nelayan untuk menebar jalannya di tepi danau. Karena biasanya jala ditebar di tengah danau pada malam hari. Tapi begitu Yesus berkata tebar, dengan spontan dia menebarnya. Dan apa yang terjadi? Banyak ikan yang diperoleh. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku, dengan spontan ia mengikuti Yesus tanpa memikirkan banyak hal. Hal yang sama juga Petrus lakukan ketika Yesus berjalan di atas air. Dialah orang pertama yang mencoba berjalan di atas air. Begitulah spontannya Petrus. Hal yang sama juga Petrus lakukan pada saat ia menebas telinga Malkus, seorang pasukan Roma. Memang Petrus adalah orang yang sangat spontan. Tapi kenekatan Petrus itu tidak terlihat pada saat Yesus disalibkan. Ia malah menyangkal sampai 3 kali. Ini hal yang luar biasa. Sama seperti kita, saudara-saudara. Kita adalah orang-orang berani yang memiliki juga sifat-sifat penakut di dalam diri kita. Ketika resiko telah mendekati kita, rasa takut kita muncul. Untuk mengaku iman percaya kita, menghadapi tantangan sebagai orang beriman juga, banyak sekali orang Kristen yang sesungguhnya berani, kemudian menampilkan dirinya sebagai seorang pecundang, sebagai seorang penakut. Nah, ini menunjukkan bahwa mukjizat demi mukjizat yang telah Petrus saksikan sebelumnya tidak cukup untuk membuat dia tetap berani. Justru pada saat-saat Yesus membutuhkan sekali orang-orang di dekatnya. Bayangkan, bila saudara dan saya ada pada detik-detik terakhir hidup kita, ketika kita sangat membutuhkan orang-orang terdekat ada di samping kita menemani, justru pada saat itu orang-orang terdekat itu tidak mendekati kita, malah menyangkal kita. Bagaimana sakitnya perasaan kita bila diperlakukan demikian. Itulah yang Petrus lakukan, dan itu pula yang sering kita lakukan kepada Yesus pada zaman ini dalam menghadapi tantangan iman kita. Ini
Ini bisa menjadi poin khotbah. Yang kelima, ini juga menjadi inti yang tidak boleh tinggal dalam khotbah kita, yaitu pertanyaan paling penting dalam nats ini, ialah datangnya dari dua orang yang berada di makam itu, yang disebut Lukas berpakaian berkilau-kilauan, seperti ilustrasi pada gambar di layar saudara. Kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati?" Ini pertanyaan mendasar yang sampai detik ini masih relevan untuk dipertanyakan. Karena sampai saat ini kita sering sekali mencari Tuhan Yesus yang hidup di antara hal-hal yang mati. Ketika kita, saudara-saudara, coba kita renungkan sebelum kita menyampaikannya dalam khotbah. Kita setiap minggu membahas tentang ucapan-ucapan Yesus. Tidak hanya membahas, kita menganalisa, kita juga mempelajari, seperti mempelajari tokoh-tokoh yang lain. Apa gunanya kita mempelajari Yesus, mempelajari ucapan-ucapannya, menganalisa pengajaran-pengajarannya, bila kita sendiri tidak pernah merasakan bertemu dengan dia di dalam kehidupan kita? Nah, ini penting sekali untuk kita angkat di dalam khotbah kita. Kita kagum, saudara-saudara, seringkali kita kagum kepada kisah Yesus. Karena itu kita mengalami ketertarikan yang tinggi untuk mempelajarinya. Seperti halnya kita mempelajari tokoh-tokoh dalam sejarah yang pernah hidup. Kita senang dengan tokoh-tokoh sejarah, pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin perubahan, pemimpin-pemimpin pergerakan. Kita suka mempelajari para filsuf, kita suka mempelajari para pahlawan melalui karya-karyanya, dan mereka kini sudah tiada. Kita memperlakukan Tuhan Yesus seperti kita memperlakukan tokoh-tokoh yang lain itu, seolah-olah Yesus itu pernah hidup, pernah berkarya, dan kemudian mati. Kita hanya mempelajari ajaran-ajarannya. Kita lupa Yesus memang pernah mati, namun kemudian ia bangkit kembali. Ia masih hidup pada masa kini bersama-sama dengan kita. Dia ada di antara kita. Kita tidak mempelajari karya tokoh yang pernah hidup dan sudah mati, tapi kita mempelajari seseorang yang hidup bersama-sama dengan kita, yang bisa kita rasakan karyanya sampai detik ini, masih berkarya di tengah-tengah kita. Ini hal yang perlu saudara sentuh di dalam khotbah, untuk menyadarkan pendengar khotbah kita bahwa Yesus yang kita pelajari setiap minggu itu bukanlah tokoh sejarah semata, tetapi dia adalah sahabat sejati yang ada di antara kita. Yang ketujuh, banyak di antara kita menjadikan Yesus sebagai contoh dan pola anutan. Ini hal yang sangat baik. Saya sangat setuju dengan orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai contoh dan pola anutan dalam hidupnya. Namun mari kita berpikir lebih jauh. Bukankah burung adalah contoh sempurna bagi manusia untuk terbang tinggi? Bertahun-tahun sebelum pesawat terbang ditemukan, manusia sudah menyaksikan bagaimana burung mencontohkan cara terbang yang baik. Tapi apakah serta-merta manusia itu bisa terbang hanya dengan melihat bagaimana burung terbang? Tidak. Manusia bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun setelah manusia mengenal burung, makanya manusia mendapat kesempatan untuk menemukan teknologi kedirgantaraan modern yang mengakibatkan manusia sanggup terbang di angkasa. Ini menunjukkan bahwa ada pun contoh yang sangat baik di hadapan kita, tidak serta-merta membuat kita segera dapat menjadi seperti contoh yang ada di depan kita itu. Kita masih membutuhkan usaha yang sangat hebat untuk menjadi sama dengan dia.
Jadi menjadikan Yesus sebagai contoh dan pola anutan saja tidak cukup. Analogi yang paling tepat adalah menggambarkan kehadiran Yesus ketika seorang guru mencontohkan cara menulis kepada muridnya, bukan hanya dengan membuat tulisan indah di papan tulis untuk dikopi, ditiru atau dicontoh, tetapi justru guru itu seperti gambar pada layar saudara, menggenggam tangan muridnya itu dengan kasih. Tidak hanya menggenggam, ia memimpin, menuntun tangan muridnya itu untuk menulis langsung di atas garis-garis kertas, sehingga murid itu menulis tulisan yang nyaris sempurna seperti tulisan yang dimiliki oleh gurunya itu. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya menjadi contoh, tapi ia menuntun kita langsung. Ia memimpin kita langsung. Itulah perbedaannya dengan tokoh-tokoh yang lain. Jadi dia ada di antara kita, menuntun kita untuk menjadi sempurna. Dan yang terakhir saudara-saudara, apa yang bisa kita sampaikan dalam khotbah Paskah ini? Demikianlah Yesus yang hidup itu hadir dan menolong kehidupan kita agar kita juga hidup sama seperti Dia. Kekristenan kita tidak akan pernah sempurna selama kita masih mencari Yesus yang hidup itu di antara yang mati. Inilah pesan-pesan khotbah kita di dalam Paskah ini, agar kita memaknai kembali kebangkitan Yesus itu dengan cara yang baru. Nah, saudara-saudara, inilah beberapa catatan yang dapat kami siapkan untuk teman-teman sekalian mempersiapkan khotbah. Jangan lupa siaran kita ini tidak menampilkan khotbah yang jadi kepada saudara-saudara, tapi kita menyebut siaran kita ini sebagai sermon khotbah. Karena khotbah itu sendiri akan disusun oleh Bapak Ibu. Sermon ini memberi kerangka berpikir kepada Bapak Ibu. Jadi sermon kita ini tidak memberikan khotbah yang utuh atau siap jadi, tapi sermon ini menolong Bapak Ibu para pengkhotbah untuk memahami latar belakang dari bahan khotbah kita, agar Bapak Ibu dapat masuk ke dalam khotbah itu. Kemudian sermon kita ini menampilkan secara utuh apa-apa saja yang dapat kita pilih sebagai materi khotbah kita. Jadi Bapak Ibu bebas untuk tidak mengkhotbahkan semua isi sermon ini, tetapi memilih poin-poin penting yang sesuai dengan konteks di mana Bapak Ibu berkhotbah, lalu membahasakannya dengan bahasa yang sesuai dengan pergumulan jemaat yang mendengarkan khotbah Bapak Ibu. Jadi begitulah siaran ini kita susun, agar siaran ini memberikan semacam tuntunan atau pelajaran bagi mereka-mereka yang gemar untuk mendalami rahasia-rahasia firman Tuhan. Demikianlah saudara-saudara yang dapat kami sampaikan dalam persiapan khotbah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.